Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya dalam Back to the Bible malam hari ini. Saya berharap suasana di lingkungan kita baik-baik saja sekalipun situasinya terutama di Jawa dan Bali semakin tidak menentu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya. Tema renungan Back to the Bible malam hari ini adalah God first. Jadi Tuhan yang harus didahulukan dari segala-galanya. Harus Tuhan yang didahulukan. Percayalah, Tuhan sedang merendahkan sesuatu yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Baik, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biar Tuhan tuntun kita malam hari ini. Tuhan dipermuliakan atas live Facebook malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasannya Engkau adalah Allah yang melindungi, Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang menyertai, bahkan Engkau Allah yang menuntun kami. Berulang-ulang dalam firman-Mu Engkau katakan supaya kami jangan takut, bimbang dan khawatir. Apalagi ketika kami mendahulukan Engkau lebih daripada segala-galanya. Kami begitu percaya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh mujizat, bahkan Allah yang unpredictable akan melakukan segala sesuatu. Sehingga genap firman yang berkata, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati kami, tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan bagi setiap kami. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Satu hal kami percaya, ketika kami mencari, kami akan mendapatkannya. Ketika kami mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Dan ketika firman-Mu juga hidup atas hidup kami, dan Engkau sedia menuntun kami, apa saja yang kami minta di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Engkau akan berikan atas kami. Segala sesuatunya, pemberitaan firman ini, acara Back to the Bible ini kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, Tuhan yang ada bagi kami, Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang memikul beban dan masalah kami, dan Tuhan yang memberikan jalan keluar atas kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca Matius pasal 6 ayat 33, jelas sekali dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Sepertinya ayat ini sering kita dengung-dengungkan, ayat ini sering kita sampaikan, baik di gereja, di komunitas kecil, dalam community of love, dalam kelompok sel. Sering ayat ini diangkat sebagai topik, diangkat sebagai penghibur, diangkat sebagai jawaban secara rohani ketika orang itu bergumul, sehebat apapun pergumulannya. Dengan jelas ayatnya berkata, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Pertanyaannya adalah, semudah itukah Allah akan menggenapi setiap kita, sementara kita sendiri di ayat A-nya mencari Allah dan kebenarannya itu terkadang up and down. Ada kalanya kita on fire mencari Tuhan, ada kalanya kita di pusaran kehendak Tuhan. Tapi ada kalanya logika yang berjalan, ada kalanya pengalaman kita yang berjalan. Tetapi malam hari ini, tema renungan kita dalam Back to the Bible malam hari ini, God first. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, apapun keinginan cita-cita saudara, saya mau katakan, Tuhan harus didahulukan, Tuhan harus dinomorsatukan, Tuhan harus diutamakan. Anda punya tujuan, silahkan Tuhan dahulukan. Anda punya cita-cita, Anda punya keinginan, tetap sekali lagi Tuhan harus didahulukan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sungguh berharap
ketika kita belajar firman, kembali kepada pembahasan firman malam hari ini, kita sungguh-sungguh memegang satu keintiman dengan Tuhan, dan kita berani memperkatakan dalam segala perkara Tuhan harus kita dahulukan. Jangan hanya ketika susah kita ingat Tuhan, jangan ketika kita dalam posisi sulit kita baru ingat Tuhan. Tetapi saya mau pastikan saudara, diberkati berlimpah pun saudara harus ingat Tuhan. Dalam kesuksesan pun Anda harus ingat Tuhan. Bahkan dalam puncak prestasi Anda pun Anda harus tetap bersama dengan Tuhan. Ingat, segala sesuatu yang saudara punya, segala sesuatu yang saudara dapat, segala sesuatu yang saudara miliki hari ini, semuanya berasal daripada Tuhan. Ada amin? Ya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kau punya, segala sesuatu yang kau capai, segala sesuatu yang kau dapatkan, bahkan klimaks daripada pencapaianmu, saya mau katakan itu semua karena pertolongan Tuhan. Sesungguhnya manusia itu rentan kok. Pada dasarnya manusia itu lemah. Apalagi di musim pandemi seperti ini. Siapa yang berani kita kuat? Siapa yang berani kita mengatakan kita kebal, perfect? Saya pikir tidak. Sekarang kita bertemu dengan orang flu, orang batuk saja, ada ketakutan yang luar biasa. Kita mendengar sahabat yang kita kasih tiba-tiba dipanggil Tuhan. Saya mau katakan, semua manusia itu rentan sesungguhnya. Tetapi kesempatan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau katakan, di balik rentannya manusia, di balik rentannya kehidupan kita, ada tangan yang perkasa, ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang hebat. Ketika Ia engkau dahulukan, Dia akan membuka jalan buat saudara. Dia akan berjalan di depan saudara. Dia yang akan menuntun saudara. Dia yang membawa kita menuju kepada kemenangan yang satu, kepada kemenangan yang lain. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan haleluya. Mari kita baca Alkitab kita. Malam hari ini kita belajar tentang Raja Yosafat, anak daripada Asa. Yuk kita buka 2 Tawarikh pasal yang ke-17. 2 Tawarikh pasal yang ke-17. Kita ambil ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saudara mesti lihat, tokoh ini luar biasa. Orang yang mencari Tuhan, orang yang mendahulukan Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang melihat teladan-teladan daripada leluhurnya yang menyembah Tuhan. Wow, perkara-perkara luar biasa terjadi, perkara-perkara hebat terjadi. Maaf, kekayaan yang luar biasa juga terjadi. Dan saya percaya semua kita pasti rindu diberkati. Atau bahasa umumnya, semua kita pasti rindu kaya. Yang setuju katakan haleluya yang rindu kaya. Tentu bukan kaya karena kehebatan kita semata, tapi karena kita kaya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk baca firman Tuhan, jika Anda berkenan silakan share siaran ini ke kontak Facebook saudara, biar malam hari ini bumi bergemah dengan pujian, dengan pengagungan kepada Tuhan. Ketika Tuhan ditinggikan, Dia akan menarik banyak kemuliaan yang turun atas kita. Kalau kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, Dia akan meninggikan dirinya atas hidup kita, atas keluarga kita, atas bisnis usaha kita, atas masa depan kita, atas kesehatan kita. Yang setuju katakan amin. 2 Tawarikh 17 ayat yang ke-10 sampai ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Saudara simak baik-baik ayat ini. Ketakutan semua orang itu menimpa karena apa? Karena takut melawan Yosafat. Kenapa? Nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Ayat 11 berkata demikian. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang
Arab membawa kepada Yosafat kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Wow, ayat 12. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng di kota perbekalan. Bahkan benteng-benteng ini bukan hasil usaha daripada Yosafat, tetapi daripada Asa, ayah daripada Yosafat. Nah, Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, Adik, semuanya, Cici, Koko yang saya hormati, yang saya kasihi, bila mana Yosafat mendapatkan penggenapan dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat 10 sampai ke 12 tadi, kemuliaan, kemenangan, kekuatan, kehebatan, campur tangan yang luar biasa, itu bagaimana mendapatkan semua itu? Nah, ini yang kita akan bahas. Ini yang akan kita bahas. Ini yang akan kita coba pelajari. Hari ini tema kita adalah God first. Bilang kanan kirimu yang kau bersamaan, dahulukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Dahulukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Baik, yang pertama kita lihat, ayo, 2 Tawarikh pasal 17 ayat yang ketiga. 2 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Ini rahasia daripada kehebatan Yosafat yang mendahulukan Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal. Ini kunci yang pertama. Jadi bila mana, Pak, orang yang mendahulukan Tuhan, apa yang kita lakukan atau bagaimana cirinya orang yang mendahulukan Tuhan? Saya kunci pertama, saudaraku. Yosafat hidupnya benar dan mengikuti Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal. Artinya apa? Pengajaran yang baik daripada mentor, pengajaran yang baik daripada orang tua, pengajaran yang baik daripada leluhur kita harus kita pertahankan, yaitu pengenalan kita akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit loh kita mendengar ada anak hamba Tuhan karena cinta akhirnya dia tinggalkan iman percaya orang tuanya. Tidak sedikit loh anak majelis, anak daripada tokoh yang dulu ditokohkan dalam kekristenan, tetapi meninggalkan kekristenan karena situasi, keadaan, masalah, bahkan maaf, kadang-kadang terkadang warisan. Saudara bisa bayangkan, kalau orang yang tidak bisa konsisten mempertahankan pengajaran yang baik daripada orang tua, leluhurnya, mentornya, gurunya, maafkan saya, jangan bermimpi hidupnya mendahulukan Tuhan. Yang paham dan mengerti sampai di sini katakan amin. Yosafat tidak terpengaruh dengan keadaan, tapi Yosafat tetap melihat nilai-nilai. Yosafat tetap memegang ajaran-ajaran yang dipercaya oleh Daud bapa leluhurnya, dan yang penting saudara yang dikasih Tuhan, tidak mencari Baal. Artinya apa? Dia tidak mencari pertolongan selain daripada Tuhan. Yosafat tidak mencari jalan alternatif. Yosafat tidak cuma mencari cenayang, tidak cuma mencari pesugihan, tidak cuma mencari pelet, tidak cuma mencari tuyul untuk memperkaya diri, tidak. Tetapi dia tetap pegang apa yang dipegang oleh bapa leluhurnya Daud. Yang setuju dan mengerti sampai saat ini katakan amin. Haleluya. Oh iya, hari ini heboh bener di media sosial, ada seorang paranormal yang notabene toh yang diramal tidak pernah benar, meninggal dunia, bla bla bla.
Saya mau katakan, yang tahu masa depan kita bukan paranormal, yang tahu masa depan kita bukan seseorang, yang tahu dan pasti tahu masa depan kita adalah Yesus, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tahu, Allah yang punya rancangan demi rancangan, rencana demi rencana yang luar biasa. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 29:11, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai saudara dan saya, yaitu rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang setuju katakan amin. Mungkin situasimu hari ini gak baik, mungkin keadaan kita hari ini tidak baik, mungkin juga kesehatan kita hari ini up and down. Dengar baik, jangan pernah ada ilah lain atas hidupmu. Ingat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang pencemburu. Tetapi Allah ketika engkau sembah, engkau tinggikan, engkau dahulukan, Dia sanggup melakukan segala sesuatu lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kunci yang kedua, apa yang dilakukan Yosafat sehingga Yosafat boleh disebut God first, mendahulukan Tuhan daripada segala-galanya. Nah, yang kedua, saudara ini kasih Tuhan, mari kita buka dengan cepat 2 Tawarikh pasal 17 ayat yang keempat. 2 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian, melainkan mencari Allah ayahnya. Melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Artinya saudaraku, bagaimana orang yang kelihatan melakukan Tuhan untuk mendahulukan dalam segala sesuatunya. Yang kedua adalah Yosafat mengutamakan Tuhan dengan mencari Tuhan dan hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, yang ayat C-nya, hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Pak, Bu, opa, oma, om, tante, kakak, adik, suami, istri, dengar baik. Mengampuni satu sama yang lain, itu perintah Tuhan atau tidak? Betul? Kalau itu perintah Tuhan, lakukan, tidak usah bargaining. Membicarakan kelemahan orang lain perintah Tuhan atau tidak? Kalau itu bukan perintah Tuhan, ya jangan dilakukan. Apalagi didramatisir. Betul tidak? Membicarakan keburukan-keburukan orang, kelemahan-kelemahan orang, itu perintah Tuhan atau tidak? Jika tidak, ya jangan lakukan. Yosafat diberkati, Yosafat mendapatkan kekuatan, Yosafat mendapatkan kekayaan. Karena Yosafat berjalan dengan apa? Dengan apa yang telah dikasih guideline oleh ayahnya. Bahkan Yosafat melakukan perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah tentunya bukan perintah-perintah yang hanya menyenangkan hati Yosafat, tetapi Yosafat melakukan perintah-perintah yang mungkin buat Yosafat itu berat. Saya kasih contoh kasus di Perjanjian Baru. Ada seorang anak muda yang kaya raya datang kepada Yesus. Anak muda itu tanya demikian, bagaimanakah supaya mendapatkan hidup yang kekal? Yesus menjawab, oh, lakukanlah hukum Taurat, hormatilah ayah ibumu. Segala sesuatunya disampaikan oleh Yesus. Tetapi saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, anak muda itu jawab apa? Oh, semua sudah kami lakukan. Akhirnya Yesus lanjutkan, oke, sekarang pulang. Sekarang pulang, jualah semua hartamu. Jualah semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Ternyata anak muda itu yang kaya raya ini sedih sekali. Kenapa? Hartanya banyak. Apakah yang demikian akhirnya mengikuti perintah-perintah Allah? Tentu tidak. Tentu tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yosafat hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Karena Yosafat melakukan perintah-perintah Tuhan.
Karena Yosafat melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kunci yang ketiga yang mau saya sampaikan buat saudara, mari kita lihat 2 Tawarikh pasal 17 ayat yang kelima. 2 Tawarikh pasal 17 ayat yang kelima. Alkitab berkata demikian, kunci yang ketiga. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Jadi kunci yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yosafat hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan membuat Yosafat menjadi orang yang kaya, sangat kaya, terhormat, bahkan kerajaannya dikokohkan. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, kunci kekayaan, kunci kesuksesan, kunci kehebatan daripada manusia adalah apa? Ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita ada dalam kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yosafat tahu persis apa yang dilakukan, makanya dia mendahulukan Tuhan dalam segala perkara. Yosafat tahu persis apa yang dia akan kerjakan, bagaimana meraih sukses, bagaimana meraih kekayaan, bagaimana dia meraih perkenanan Tuhan. Hidupnya jelas. Ayo saya tanya sekarang, siapa yang tidak rindu sukses? Siapa yang tidak rindu berkati? Malam hari ini belajar daripada Yosafat. Kalau Anda kepingin diberkati, kalau Anda kepingin kaya, Anda kepingin berkelimpahan, kunci yang ketiga adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Artinya hidup berkenan tentu tidak menyakiti hati orang lain. Hidup yang berkenan tentunya adalah hidup yang melakukan kehendak-kehendak Tuhan, bukan sebaliknya. Bukan justru yang dilarang Tuhan yang kita lakukan. Anda pergi ibadah, Anda pergi dalam persekutuan, Anda ikut Zoom sesuai dengan undangan ibadah di gereja atau persekutuan saudara, itu adalah kehendak Tuhan. Tapi banyak orang tidak mau ikut dengan begitu banyak alasan, bukan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi justru melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Malam hari ini sekaligus saya akan sampaikan agak keras sedikit. Saya mau katakan buat saudara, kalau kita belum diberkati, kalau kita belum ada dalam shalomnya Tuhan, jangan-jangan kita tidak melakukan perintah Tuhan dan kita belum di titik perkenanan Tuhan. Kalau ini nggak kita lakukan, jangan mimpi kaya, jangan mimpi diberkati, jangan mimpi berkat bangsa-bangsa turun atas kita. Oh iya, ini upeti, emas, perak, bahkan kehormatan didapatkan oleh Yosafat. Bila mana? Ketika Yosafat mendahulukan Tuhan. God first ada dalam hidup Yosafat. Yuk kita sepakat, kita declare perkataan sama-sama. Yuk ikuti dengan perkataan saya. Kita bilang begini, kita dahulukan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Kita dahulukan Tuhan dalam segala perkara. Loh, Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, memang ukuran diberkati bukan hanya semata-mata kaya raya, tetapi paling tidak perkenanan Tuhan itu memberikan dampak buat kita. Hidup terhormat, hidup damai sejahtera, hidup diberkati. Bahkan kalau saudara baca Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b berkata demikian, Aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Bukan asal hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Apa artinya kelimpahan? Ya bisa kelimpahan secara materi, harta benda, bisa juga berkelimpahan damai sejahtera. Bahkan tiga-tiganya bisa diberikan atas kita. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Jadi nggak ada alasan buat kita iri atas kesuksesan orang lain. Tidak ada alasan buat kita dengki atas keberhasilan orang lain. Jangan-jangan orang itu hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan-jangan orang itu taat, termasuk taat mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan.
Beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di daerah Bekasi, Jawa Barat, saudaraku. Ada pengerja bilang begini, "Pak, kami kesulitan dalam pekerjaan, tapi masih bekerja, Pak. Gaji kami tidak utuh seperti dulu. Tapi satu hal saya percaya dan tetap kami lakukan, Pak. Kami tidak mau mengurangi apa yang menjadi haknya Tuhan. Sebab ketika saya lakukan, kami, Pak, tetap mendapatkan penyertaan, perkenanan, pemeliharaan, campur tangan, bahkan berkat yang tidak diduga diberikan atasnya." Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yosafat tidak tiba-tiba mendapatkan upeti. Yosafat tidak tiba-tiba mendapatkan penghormatan. Yosafat tidak tiba-tiba mendapatkan promosi ilahi. Tapi ada harga yang dia bayar. Ada kebiasaan yang dia lakukan. Dan apa yang menjadi habit daripada Yosafat itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Poin yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. 2 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saya ulangi ya. Dengan tabah hati ia menjalankan hidup yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Jadi kunci yang keempat yang dilakukan Yosafat adalah Yosafat hidup dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dan menjauhkan segala berhala. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, kesuksesan pun jika tidak disikapi dengan benar, kesuksesan itu bisa menjadi berhala. Karena kalau kesuksesan disikapi dengan sikap yang salah, kesuksesan lebih kita tonjolkan daripada Tuhan itu sendiri. Yang paham sampai di sini katakan amin. Kecantikan, ketampanan, kehebatan, kalau tidak kita manage secara baik, itu pun akan menjadi berhala atas hidup kita. Karena kita bisa bangga dengan ketampanan kita, kita bisa bangga dengan kecantikan kita, kita bisa overconfident dengan pencapaian kita. Tapi saya mau katakan, orang yang mendahulukan Tuhan, apapun yang dia capai, kita sadar semuanya berasal daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yosafat, saudaraku, melangkah, berjalan seperti yang Tuhan kehendaki untuk Yosafat melangkah dan berjalan. Dia menuju satu destiny dengan tabah. Saya menganalisa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kesuksesan daripada Yosafat itu tidak dicapai dalam 1-2 hari. Tentu ada proses. Tentu ada proses yang dia nikmati. Nanti di rumah saudara baca Kejadian pasal 26. Ada tokoh yang luar biasa namanya Ishak. Ishak ini adalah seorang pengembara. Dan pengembara di satu titik dia ada di Gerar. Di situ yang berkuasa adalah Abimelek. Musim yang dia alami oleh Ishak adalah musim kering. Musim kering. Tetapi karena Ishak disertai Tuhan, karena Ishak membangun mezbah Tuhan, karena Ishak berdoa di hadapan Tuhan bersama dengan orang-orangnya, sekalipun di lembah, Ishak berhasil. Dan itu membuat Abimelek iri. Sampai Ishak diusir dari Gerar untuk menuju kemana? Ke lembah Gerar. Jadi masuk ke lembah lagi yang lebih tidak menguntungkan lagi, tidak baik secara kasat mata. Pertanyaannya adalah, apakah Ishak memberontak, melawan? No. Dia tetap ada dan pergi ke lembah Gerar. Dia masih menggali sumur-sumur yang digali oleh Abraham ayahnya. Saudaraku, di posisi Ishak sedang berjuang untuk hidup bersama dengan bujang-bujangnya, menghidupi, memberikan air kambing dombanya, Tuhan berfirman, 2
dua perintah Tuhan yang sangat keras atas Ishak di musim sulit. Firman Tuhan berkata demikian kepada Ishak, "Don't go down to Egypt." Firman-Nya bilang, jangan engkau pergi ke Mesir. Ada apa dengan Mesir? Di Mesir itu berbicara pesta pora, di Mesir berbicara kenyamanan, di Mesir berbicara kemapanan. Tapi justru Ishak disuruh tetap tinggal di lembah Gerar di musim kekeringan. Yang luar biasa, Ishak taat. Haleluya. Orang yang taat pasti diberkati, orang yang taat pasti dipulihkan, orang yang taat suatu saat pasti akan mencapai titik keberhasilan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Apa perintah Tuhan yang kedua? Tuhan bilang begini sama Ishak, tabur. Tabur di tanah yang kering. Saudara, bayangkan loh. Saya percaya gandum yang di Ishak itu cuma sedikit. Gandumnya tidak banyak dan air sudah dicari. Tetapi yang luar biasa, Ishak tidak argue dengan Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia mau apa yang Tuhan tuntut. Gandum yang ada dia tabur di lembah Gerar yang kering, disiram dengan air yang ada. Tentu saya menganalogikan bukan hanya air biasa, tetapi dia menabur dengan air mata. Saya ingat pemazmur berkata demikian, siapa yang menabur dengan bercucurkan air mata, dia akan pulang membawa berkas-berkas. Yang setuju dengan firman Tuhan, katakan haleluya. Yang setuju dengan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Ishak tabur, saudaraku. Tetapi Alkitab selanjutnya menceritakan di tahun yang sama, di tahun yang sama, Ishak kaya, makin hari makin kaya, kian lama kian kaya, bahkan tambah kaya. Yang bilang ini bukan Ishak, tapi firman. Kalau firman berarti Tuhan yang berbicara. Kaya yang dimaksud Tuhan bukan kaya yang palsu atau pura-pura kaya, tapi kaya yang memang betul-betul sumbernya dari Allah yang maha tinggi. Yang setuju katakan amin. Bila mana terjadi God first, Ishak mendahulukan Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam kesetiaan Tuhan, hidup seperti apa yang Tuhan mau untuk Ishak melangkah, itu dilakukan. Sama dengan Yosafat. Sama dengan Yosafat. Pertanyaannya begini loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo kita koreksi sekarang. Tidak ada dusta di antara kita. Seberapa banyak orang lebih banyak berjalan dengan kekhawatiran daripada iman? Seberapa banyak sekarang hari-hari ini orang berjalan dengan keraguan daripada pengharapan? Seberapa banyak orang hari ini bisa berdiri tegak di tengah badai dibandingkan dengan apa? Ketakutan. Saya ingatkan malam hari ini, jika Tuhan engkau dahulukan, Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Allah yang kita tinggikan adalah Allah yang tepat waktu. Allah yang kita agungkan adalah Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Yosafat hidup dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Hari ini, saudara, fokusnya kepada siapa? Tertujunya kepada siapa? Dengar baik, kalau engkau tertuju matamu, imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan, dan engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan mendahulukan Tuhan dalam segala perkara, bukan perkara yang sulit buat Tuhan memulihkan kita. Bukan perkara yang sulit Tuhan menyembuhkan kita. Bukan perkara yang sulit Tuhan akan menjamah kita. Bahkan Tuhan akan membawa kita dalam kemuliaan yang satu menuju kepada kemuliaan yang lain. Saya berdoa setiap kita malam hari ini sepakat dengan saya, yuk kita mendahulukan Tuhan. Memang situasinya sulit, memang keadaannya sulit, memang bisnis tidak gampang, memang melakukan segala sesuatu tidak gampang. Apalagi mulai besok Jawa dan Bali sudah semi lockdown. 100% yang tidak esensial harus kerja dari rumah.
Mall-mall sudah ditutup, baguslah lebih banyak kita berdoa di rumah. Tapi dengar baik, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendirian. Tuhan tidak pernah biarkan engkau yatim piatu. Ketika engkau mendahulukan Tuhan, yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hatimu, sekali lagi Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Jangan pernah bimbang saudaraku, bangkitkan imanmu, dahulukan Tuhan. Pembacaan pertama dari Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan buat saudara, dan saya. Penderitaan kita Tuhan tahu, air mata kita Tuhan tahu, sakit kita pun Tuhan tahu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa ke hadapan Tuhan. Saya tahu di antara kita yang ikut live malam hari ini ada yang sakit, bahkan ada yang terpapar COVID-19. Dengar baik, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk bisa menolong kita, bahkan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Percayalah, Allah hadir buat kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang kudus, kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini kami telah belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami kembali kepada apa yang Engkau ajarkan. Biarlah firman-Mu hidup atas hidup kami. Firman-Mu menuntun kami. Firman-Mu membukakan jalan atas masalah kami. Dan oleh firman-Mu kami mendapatkan kelegaan, kemenangan, sukacita, pertolongan, bahkan kesembuhan, mukjizat dan campur tangan. Yang hilang akan Engkau kembalikan. Bahkan kami yang lemah Engkau berikan kekuatan. Yang sakit pun termasuk COVID di dalamnya, di dalam nama Yesus sembuh kami terima. Sembuh kami terima. Dan kami akan pulih sehat luar biasa. Kami tidak melihat angka-angka yang mungkin menakutkan, tetapi kami tetap fokus kepada Tuhan. Dan kami berjalan dengan tuntunan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Materaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami hidup dalam kehendak-Mu, kami hidup dalam tuntunan-Mu. Di antara kami banyak yang akan membawa persembahan ke hadapan-Mu Tuhan. Mari bawa persembahan saudara di hadapan Tuhan. Kuduskan persembahan yang kami bawa ya Bapa. Biarlah persembahan yang kami persembahkan di hadapan-Mu sebagai bukti cinta kasih kami kepadamu. Bukan karena kehebatan kami, karena kami menyadari segala sesuatunya berasal daripada Engkau. Kami bawa dengan sikap tubuh dan sikap hati yang benar, membawa persembahan ini sebagai ungkapan dan rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri program live Back to the Bible, biarlah berkat Tuhan, yaitu damai sejahtera, cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa turun atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu share ke kontak Facebook Anda sekalian. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam Back to the Bible. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.